Buat kami, khusus kami yang di ND, khusus saya berdua dengan pasangan kami tuh fans banget loh orang kita. Selamat datang di podcast orang kita. Saya sedang bersama Romo Servatiusai, PIC Group Keuskupan Agung ND yang mendapatkan kesempatan untuk mengikuti Misa Agung bersama Sri Paus Fransiskus di Gelora Bung Karno di Senayan, Jakarta pada hari Kamis 5 September 2024. Romo Servas akan wawancara berkaitan dengan perjalanan dari ND menuju Jakarta dan bagaimana persiapannya. Ya, Romo Servas, berapa persis angka jumlah umat dan pastor yang bergabung ke Jakarta? Baik, terima kasih Pak Ferdin, podcast kita. Saya sebagai PIC Keuskupan Agung ND yang dipercayakan oleh Romo Sekjen dan Ivan mempercayakan kepada saya untuk mengatur perjalanan misa apostolik kunjungan Paus ke Indonesia ini. Kuota yang disiapkan untuk Keuskupan Agung ND itu 60. Tapi kemudian karena ada antusias umat begitu besar, lalu saya minta kembali kepada PSC di KWI sini untuk menambah kuota. Jadi kami 65 orang. Tapi dalam perjalanan waktu ada yang kemudian mundur diri karena ada kesibukan yang tidak bisa ditunda, maka kemudian mulai ke 60. Kemudian ternyata di Gelora masih ada seat 500-an dan masih kosong. Saya juga kembali karena adanya masih ada permintaan, saya menambahkan 10 orang lagi, maka kami tetap menjadi 60 orang. Ada dari 60 ini terdiri atas 51 orang awam dan 9 orang imam dan 61. Ya, lumayan ya, 61 orang bersama Bapak Uskup kita, Uskup yang tentu saja berada di konselebrant Uskup. Monsinyur Paulus Budi Kleden sudah hadir beberapa hari yang lalu ya, sudah ikut acara Paus. Bagaimana pemilihannya? Proses pemilihan 60 orang ini, apakah yang berminat saja kah atau dibuka ruang untuk mendaftarkan? Seperti apa? Karena ini antusias untuk ikut ini sangat banyak. Cara mengaturnya supaya terasa adil. Baik, memang antusias umat ini banyak sekali, tapi kami tetap memberikan kriteria-kriteria seperti yang standar yang disampaikan oleh panitia ya. Yang pertama, standarnya bahwa berasal dari Keuskupan Agung ND, itu prioritas utama. Yeah. Lalu mesti harus terwakili dari lembaga, terwakil dari paroki, kemudian terwakil dari 3 kefikepan ND, Lekio, dan juga kefikepan Kecawa. Kemudian ada juga volunteer kita yang membantu kita untuk memperlancar konsumsi, memperlancar hal-hal lain, maka kami juga sisihkan mereka 1-2 orang untuk menggenapi kuota ini. Jadi ini keterwakilan lah. Jadi perwakilan dari paroki, dari kefikepan, dari lembaga-lembaga yang terlibat. Oke, kisaran usia yang tertinggi dan usia yang termuda yang bergabung? Memang dari panitia pusat tidak pernah memberikan batasan untuk hadir, tapi kami selalu memberikan wanti-wanti karena jarak tempuh, kemudian situasi di gereja, kami memberikan syaratnya bahwa kita mesti sehat, dan saat ini yang mudahnya itu pusaran 24 mereka masih sekolah, masih kuliah, kemudian yang tua sekali 65 yang terpisah, itu masih energik, dan masih layak untuk kita. Ya, mereka biaya sendiri kah, ataukah Keuskupan mendapatkan donasi dari tempat lain? Tentang kegiatan ini, dari awal memang dari Keuskupan menawarkan. Keuskupan ini dengan persiapan tabisan dan sebagainya, tabisan uskup juga ada berbagai kegiatan lain, maka karena kuotanya sedikit, maka dari Keuskupan menawarkan siapa yang berminat silahkan membayar sendiri, dari keberangkatan, akomodasi dan sebagainya silahkan. Dan ternyata antusiasnya mereka bukan soal berapa banyaknya uang, tetapi iman mereka, kemauan mereka, maka seberapa pun harga uang yang dikeluarkan mereka tidak hitung. Bahkan banyak orang dengan baik hati untuk membantu, untuk memperlancar kegiatan ini. Baik, Romo Servas, bagaimana tanggapan Romo Servas terhadap
paus kita ini, paus yang sederhana, datang ke Jakarta dengan pesawat komersil, selama di Jakarta menggunakan mobil Innova yang kita tahu itu mobil sejuta umat lah, orang di Jakarta secara umum itu mobil masyarakat menengah ke bawah. Bagaimana Romo Servat melihat Terima paus kita? kasih. Paus ini saya berawal dari testimoni Gojek atau supir angkut yang kami cerita-cerita, aduh, hampir saja luar biasa ya, bahwa kesederhanaan paus kita, bila rasa, mungkin semangat ini yang dia tulis soal iman, persaudaraan dan bela rasa itu, kemudian ada bagaimana perjuangan untuk menilai ketimpangan-ketimpangan yang terjadi luar biasa. Mobil Innova selayaknya masyarakat layak rame ya, mestinya kalau dalam level-level mereka ini mestinya mobil yang mewah lah, tapi paus kita luar biasa menggunakan mobil Innova biasa ya, kecil menengah. Ini menunjukkan soal kesejahteraan, pelayanan yang begitu besar. Memberkati saya agak amat sangat kagum ketika dia memberkati anaknya Pak Nadiem Makarim. Saya terharu kemarin juga ada beberapa aksi-aksi nyata yang dilakukan oleh paus kita luar biasa untuk saya. Dan karena hati yang besar untuk umat, untuk dunia, maka umat juga merasa hati yang besar mencintai pausnya. Ya, dari utusan Kuskupan Agung Ende saya lihat aduh luar biasa sekali semangat mereka, jiwa yang menggelora dan sebagainya itu, kekompakan persaudaraan itu mulai nampak. Mungkin juga karena seron-seron Bapak Uskup kita kuatkan kasih persaudaraan itu. Mungkin itulah yang menjadi semangat. Ya, kayaknya bersambung dari bersambung faith, fraternity, dan compassion itu menyatu dengan moto tabus Uskup kita, milik dan kasih persaudaraan, pelihara kasih persaudaraan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sukses untuk grup dari Kuskupan Agung Ende berjumlah 60 plus 1 uskup yang datang menghadiri misa agung bersama Sri Paus Fransiskus. Kita doakan rombongan Kuskupan Agung Ende dan kuskupan yang ada di Nusa Tenggara Timur dapat mengikuti misa dengan baik, dengan hikmat, dan kemudian kembali lagi ke Flobamora dengan semangat baru, iman yang makin dikuatkan, iman akan Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian, terima kasih. Ya, masih di podcast orang kita, saya sedang bersama dengan Ibu Lucia Deni, salah satu umat dari Kuskupan Agung Ende yang beruntung mendapatkan kesempatan menghadiri misa agung bersama Sri Paus Fransiskus di Gelora Bung Karno pada hari Kamis 5 September hari ini. Ibu Lucia Deni, apa perasaan Ibu ketika mendapatkan gelang dan terpilihlah satu dari 60 yang akan bergabung di Senayan? Terima kasih orang kita, luar biasa yang pasti, dan kami bersyukur ini adalah kesempatan yang bisa kami dapatkan dan berkat luar biasa. Dan seperti tadi Bapak Uskup Kleden, Monsinyur Kleden sampaikan bahwa semoga kami yang diberi kesempatan untuk bisa hadir bersama di Gelora Bung Karno bersama Paus Fransiskus, kami dapat membagi berkat juga bagi umat Kuskupan Agung Ende dari 3 kevikepan, yaitu Bejawa, Ende, dan Nagekeo. Baik. Untuk disampaikan bahwa Ibu Lucia Deni ini beruntung karena beliau ini sangat aktif di Kuskupan Agung Ende. Beliau termasuk yang aktif di gereja Santo Yosef Onekore, gereja terbesar kedua di Kuskupan Agung Ende, aktif di Marriage Encounter ME, sebuah organisasi yang sangat penting untuk melakukan pendampingan terhadap kaum muda di bidang pasutri, kemudian juga di WKRI, Wanita Katolik Indonesia. Ibu, saya rasa tadi bersama suami ya? Ya, dengan pasangan saya, Deni. Sangat beruntung. Artinya maksudnya dapat kan susah loh dapat satu pasangan datang misa. Ini artinya karena memang rahmat yang Ibu pantas dapatkan karena aktifnya Ibu di gereja selama ini. Saya nggak bisa bilang begitu ya Pak. Maaf maksud saya Tuhan tuh sungguh baik. Jadi kesempatan ini mungkin ya Tuhan berikan karena memang ya dengan segala kekurangan kami bisa dapat kesempatan itu sangat kami merasa terberkati dan syukurnya kami dapat diroa nih. Jadi yang pasti nanti pada saat
Sri Paus putar-putar, kami ya berharap kami bisa mendapat berkat langsung dari beliau. Jadi ini sangat luar biasa. Semoga apa yang kami terima, berkat yang kami terima dapat kami bagikan juga di ND. Saya membantu sebagai pendamping KKI anak-anak sekami JPA di Paroki Santo Yosef Onofiore ND. Di sana jadi saya bisa membagikan kepada para pendamping juga anak-anak, dan juga di Marriage Encounter, di kepasutrian kami di ND, di distrik 7 ND, dan juga di WKRI DPD ND. Ya, Ibu Lucia, ini kunjungan Paus ini dengan moto Faith, Fraternity, and Compassion. Ya. Apa makna yang Ibu Lucia rasakan sosok seorang Fransiskus yang begitu sederhana, humble, padahal dalam keagungan seorang pemimpin gereja Katolik yang besar dengan jumlah umat di dunia saat ini 1,4 miliar, dan number one, tapi humble, naik komersil, kemudian pakai Innova. Ibu Lucia lihat seperti apa? It's goosebump. Jadi pada saat beliau hadir, beliau datang tiba di Indonesia, dan beliau menggunakan Kijang Innova yang salah satu mobil sejuta umat ya di Indonesia, tidak pakai mobil yang dengan high class ya, dengan Mercy dan sebagainya. Itu merupakan, dan juga jamnya Casio, 180.000. Jadi itulah yang membuat saya, khususnya saya dengan pasangan Denny, saya melihat bahwa kesederhanaan dan kerendahan hati itu yang menjadi teladan kami. Dan kami memang masih jauh, kami khususnya berdua masih jauh dari hal itu. Jadi kami percaya bahwa ke depan kami akan memperbaiki hidup kami untuk lebih mengikuti teladan yang sudah beliau tunjukkan. Dan khususnya semoga itu juga dapat menjalar bagi semua umat Katolik di Indonesia, khususnya di ND. Terima kasih banyak Bu Lucia Denny, salah satu penonton podcast orang kita juga. Ya. ME. Thank you Bu. Makasih Pak. Sukses Ya, selalu sama-sama. dengan usaha di bidang pendampingan umat-umat. Amin. Bapak juga selalu berberkat ya. Amin. Buat kami, khususnya kami yang di ND, khususnya saya berdua dengan pasangan kami tuh fans banget loh Thank you. orang kita. Makasih banyak Bu Lucia. Ya, makasih Pak. Ya.